Bahasa Indonesia SMA Negeri 3 Blitar. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi pengenalan lingkungan sekolah dengan tema Wawasan Wiyata Mandala di SMA Negeri 3 Blitar. Hadirin yang kami hormati, wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Berarti pandangan itu ditinjau dari konsepsi pandang. Adapun wiyata dalam bahasa Jawanya artinya pengajaran, yang juga berarti pendidikan. Mandala artinya lingkaran, lingkungan. Jadi wawasan wiyata mandala merupakan lingkungan pendidikan di tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Adapun di dalam wawasan wiyata mandala terdiri dari dalam istilah 7K. Dikatakan 7K itu adalah dari kenyamanan, keamanan, nyaman dan tidaknya anak didik keluarga besar SMA 3 Blitar tergantung dari kondisi yang kita lakukan. Kekeluargaan yang kedua, kedisiplinan yang ketiga, yang keempat kerindangan, kebersihan, kerindangan, dan ketertiban. Adapun proses dalam siswa untuk memiliki wawasan wiyata mandala antara lain, satu, harus mengetahui. Pengertiannya mengetahui adalah di manakah letak fisiknya SMA Negeri 3 Blitar. Tidak asing lagi, berada di Jalan Bengawan Solo, Pakunden, Blitar. Setelah mengetahui fisik SMA Negeri 3 Blitar, masyarakat tidak asing kalau SMA Negeri 3 Blitar sekarang memiliki fisik yang meyakinkan, seperti gedung-gedung bertingkat. Mudah-mudahan dari fisik yang bagus, di dalamnya juga mengandung kualitas yang bagus juga. Yang kedua adalah mengenal. Dikatakan mengenal itu adalah di dalamnya ada siapa saja. Gedungnya terdiri dari beberapa tempat, ada perpustakaan, ada ruang guru, ada ruang administrasi, ada laboratorium, ada UKS, dan gedung-gedung pembelajaran. Tak lupa ruang bermain ataupun tempat olahraga yang ada di belakang, ya, yang sangat bagus. Itu merupakan fisiknya yang harus kita kenal. Bagaimanakah setelah kita mengetahui fisik? Harus mencintai. Cara mencintainya bagaimana? Contoh, perpustakaan. Perpustakaan tersebut kalau kita cintai, yang pertama dikunjungi, dimanfaatkan, dipakailah buku-buku yang ada di perpustakaan, bisa menjadi sumber pembelajaran atau referensi. Adapun lingkungan kelas yang ada di SMA 3 itu nanti yang akan kita
dipakai dalam pembelajaran. Tahap berikutnya adalah komponen peran wawasan wiyata mandala yang terdiri 1. Kepala sekolah, 2. Peran guru, 3. Peran masyarakat, yang keempat perannya komite. Peran yang pertama adalah kepala sekolah, mempunyai tugas menjadi penanggung jawab penuh di SMA Negeri 3 Blitar, mulai dari mengordinasikan antara guru, siswa, dan tenaga administrasi. Kepala sekolah juga harus memiliki wibawa biar dihormati oleh lingkungan sekitarnya, utamanya yang ada di dalam. Karena semua aparat yang ada di SMA 3 menjadi tanggung jawabnya kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan tugas program-program yang telah disiapkan di SMA Negeri 3 Blitar. Maka dari itu, semua kegiatan yang ada di sekolah harus seizin kepala sekolah. Itu namanya lingkungan SMA Negeri 3 Blitar, terutama orang-orang yang ada di dalamnya, menghargai dan menghormati kepala sekolah. Kepala sekolah juga menyelenggarakan musyawarah dengan komite. Komite itu apa? Komite adalah perwakilan wali murid yang dipercaya berada di lingkungan sekolah SMA Negeri 3 Blitar. Maka dari itu, komite yang sudah dipercaya oleh seluruh wali murid yang ada di SMA Negeri 3 Blitar harus punya tanggung jawab yang tinggi. Dan apabila wali murid mempunyai usulan, saran, itu harus melalui komite, karena itu adalah perwakilan yang berada di lingkungan pendidikan. Tak kalah pentingnya di dalam melaksanakan kegiatan yang dapat menjunjung kegiatan yang ada di sekolah, contohnya kegiatan-kegiatan ekstra mulai dari pramuka, PKS, PMR, kesenian, agama, dan olahraga. Peran yang kedua adalah peran guru. Tidak kalah pentingnya peran guru adalah menjunjung tinggi martabat dan citra guru dengan sikap dan tingkah laku. Dalam pepatah, guru digugu dan ditiru. Maka dimohonkan seorang guru harus bertingkah laku yang baik, bersikap yang baik, agar anak didiknya bisa mencontoh. Selain itu, peran guru juga mempunyai tugas yang tidak kalah pentingnya, yaitu 1. Mendidik, 2. Mengajar. Mendidik adalah membentuk karakter anak didiknya agar menjadi sopan, menjadi santun, mempunyai etiket yang baik, agar di dalam lingkungan sekolah bisa membentuk keluarga besar yang harmonis antara murid, guru, saling menyapa, saling memberikan salam. Lah, itu adalah bentuk karakter yang sudah lama dilakukan di SMA Negeri 3 Blitar ini. Kalau dulu sebelum ada musim COVID-19, begitu masuk berjabat tangan dengan anak-anak. Tetapi
sekarang menyesuaikanlah karena lingkungan yang seperti ini. Tapi itu adalah bentuk mendidik seorang guru kepada anak didiknya. Berikutnya adalah mengajar. Orang mengajar yang penting sudah memiliki persiapan, kemampuan pengetahuannya. Satu buku dihabiskan 1 bulan bisa. Hanya semuanya tergantung prosedurnya yang sudah ditata oleh aturan agar anak didiknya bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Diberikan penjelasan saja, anak masih banyak bertanya. Kita semuanya melakukan dengan adanya kurikulum 13 yang direvisi. Semua anak harus mempunyai kreativitas, tapi tetap di bawah bimbingan seorang guru, agar apa yang dicapai oleh anak dan gurunya bisa berjalan seiring. Itulah peran guru untuk berikutnya menjadi teladan ataupun pamong di lingkungan sekolah atau di masyarakat. Apabila di masyarakat, bagaimanakah orang menilai untuk seorang guru? Makanya citra itu harus kita tunjukkan bahwa kita adalah menjadi seorang pendidik, menjadi teladan, menjadi pamong. Selain itu, guru mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Orang memimpin mesti ada yang dipimpin. Menjadi pemimpin harus mempunyai sifat yang mau mengalah. Seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Jangan suka menyombongkan diri atas kualitas yang dimiliki. Semuanya itu akan berjalan dan akan dipercayai bahwa seorang guru itu mampu memimpin. Yang terakhir, peran guru dipercaya oleh diri sendiri dan oleh warga sekolah. Warga sekolah ya terdiri semuanya yang ada di lingkungan, terutama dengan temannya sendiri, di bawah tanggung jawab kepala sekolah. Kita menjadi seorang guru di sini harus berbuat baik dengan semuanya saja, mulai dari karyawan administrasi, ada pesuruh, ada satpam, penjaga malam. Itu akan membentuk bahwa guru dipercaya oleh warga sekolah. Yang berikutnya adalah peran akademika. Yang dikatakan peran akademika ini adalah tenaga administrasi. Tenaga administrasi itu terdiri dari TU, punya adminnya. Jangan sampai kita itu tidak mengenal siapakah yang menangani untuk anak-anak yang ada di lingkungan sekolah. Harus mencari administrasinya, mencari absensi berada di mana. Jadi itu semuanya sudah ditata oleh peran-peran yang ada di lingkungan sekolah. Maka tenaga administrasi pun juga akan mendukung kegiatan belajar mengajar yang ada di lingkungan sekolah. Contoh, apabila mengajar memerlukan LCD, kita bertanya yang bertanggung jawab itu siapa. Kalau kita meminjam juga harus dikembalikan, karena yang menggunakan tidak hanya 1-2 guru, banyak yang menggunakan. Jadi barang milik sekolah itu setelah dipakai cepat dikembalikan. Itu semuanya yang bertanggung jawab adalah
akademika ataupun administrasi yang ada di ruang TU. Peran berikutnya tidak kalah pentingnya adalah dari siswa. Siswa mempunyai peran yang pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di lingkungan sekolah. Itu tidak gampang. Kelihatannya hanya tata tertib. Datang tidak menggunakan seragam yang lengkap itu sudah melanggar tata tertib. Dan di situ nanti mempunyai suatu poin-poin. Poin-poin yang ada di dalam tata tertib itu jangan sampai dilanggar oleh anak didik. Tidak hanya anak didik saja, guru, kepala sekolah maupun tenaga administrasi. Hanya ini yang dibicarakan adalah tata tertib untuk siswa. Berikutnya adalah hormat, sopan kepada guru, warga sekolah dan yang lainnya. Caranya hormat bagaimana? Menegur sapa itu sudah merupakan rasa hormat dan sopan, mengorangkan orang yang ada di lingkungan sekolah. Berikutnya adalah hormat kepada teman. Tegur sapa, saling mengenal, itu bentuk penghormatan. Tidak hormat itu hanya mengangkat tangan saja. Peran yang sangat penting lagi adalah belajar dengan tekun. Belajar tekun adalah kunci utama menjadi seorang siswa. Karena kualitas yang kamu miliki itu nanti kalau kamu belajar tekun akan kamu terima sendiri imbasnya dengan mendapatkan nilai-nilai yang bagus seperti yang kamu harapkan. Berikutnya, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Jangan sampai menyalahi aturan. Karena dengan menyalahi aturan berarti kamu adalah melanggar tata tertib siswa. Berikutnya adalah menjaga nama baik keluarga dan sekolah. Istilah lainnya, menjaga alma mater sekolah. Caranya bagaimana? Bersikaplah, berbuatlah yang baik agar nama SMA 3 itu tidak tercemar. Di masyarakat dipercaya. Tapi kalau anak didiknya tidak bisa untuk menjaganya, itu nanti akan tercemar, berarti tidak menjaga alma mater sekolah. Memelihara fasilitas belajar mengajar. Kalau sudah disiapkan fasilitasnya, mulai dari ruang belajar, peralatan yang ada di dalam, tolong dirawat biar bisa digunakan awet. Jangan kamu salah gunakan. Itu sudah memelihara fasilitas yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Berikutnya adalah menjaga keamanan sekolah. Contoh, apabila datang membawa sepeda, di manakah letaknya? Kamu harus sesuai dengan aturan, biar untuk menjaga keamanannya. Jangan merasa kalau di sekolah itu ada satpam, ya meletakkan seenaknya sendiri. Tidak, dirimu sendiri adalah kunci utama untuk menjaga keamanan yang ada di sekolah. Berikutnya, apabila mengetahui peristiwa yang tidak baik atau negatif, cepat lapor agar cepat terselesaikan. Harus diselesaikan secara intern, jangan sampai keluar terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Aturannya melalui bagian guru bimbingan sekolah, atau bisa dikatakan ini adalah BK. Jadi guru BK itu menangani semuanya, tidak hanya yang jelek, tapi yang baik pun kamu untuk konsultasi itu adalah sudah ada wadahnya. Yang terakhir, memelihara lingkungan sekolah. Caranya memelihara bagaimana? Lingkungan ada apa saja? Contoh, ada wastafel, airnya jangan digunakan untuk mainan.
gunakan untuk mencuci tangan, ya. Untuk yang lain juga demikian, contohnya musola. Kalau di situ sudah ada fasilitasnya, merupakan lingkungan sekolah yang digunakan untuk ibadah. Berikutnya adalah peran masyarakat sekitar. Peran yang pertama adalah mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar mengajar. Contohnya, lingkungan sekolah jangan sampai mengganggu kegiatan yang ada di sekolah SMA Negeri 3 Blitar. Itu sudah merupakan masyarakat mendukung dengan kemajuan proses belajar mengajarnya. Memberi saran dalam kemajuan proses belajar mengajar, caranya harus melalui komite. Karena di dalam lingkungan sekolah ada wali murid yang dipercaya oleh seluruh wali muridnya, ya, sebagai carakannya untuk mengajukan semua kegiatan yang disarankan oleh masyarakat. Ya, caranya harus melalui komite itu. Terus berikutnya, ikut menjaga keamanan lingkungan. Lingkungan yang ada di SMA 3, masyarakat akan selalu mendukung program-program sekolah agar keadaan lingkungan SMA Negeri 3 Blitar itu dipercaya, disenangi oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui perwakilan tadi. Ya, kerjasamanya utamanya untuk mendukung kesuksesan program sekolah yang semakin tahun semakin meningkat. Hadirin yang kami hormati, tahap berikutnya adalah tahap preventif. Pengertiannya memelihara lingkungan sekolah melalui 7K tadi, menciptakan suasana yang harmonis antar warga dan lingkungan sekolah. Yang dikatakan harmonis itu adalah saling mengisi dan menerima, membentuk jaring kepengawasan apabila ada hal yang kurang baik, cepat disampaikan pada lingkungan sekolah agar cepat teratasi. Terus menghilangkan bentuk peloncoan melalui masa orientasi siswa. Jadi hal yang seperti itu tidak dikehendaki oleh pihak sekolah agar sekolah mempunyai keharmonisan antar sekolah dengan lingkungan sekolah. Berikutnya, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Karena di SMA Negeri 3 Blitar banyak kegiatan ekstrakurikuler. Jangan sampai anak merasa bosan apabila ada jam kosong, piket yang akan mengatasinya. Terus selain itu akan diberikan tugas-tugas yang ada hubungannya dengan kegiatan ekstra. Yang terakhir, meningkatkan keamanan, ketertiban saat masuk dan usai sekolah. Jadi apabila menjaga lingkungan yang ada di SMA Negeri 3 Blitar, kalau masuk masih kotor ya dibersihkan, kalau pulang ada lampu yang menyala ya juga harus dimatikan. Jadi itu menjadi keharmonisannya. Tahap represifnya yang pertama adalah mendamaikan pihak sekolah yang terlibat perselisihan. Namanya lingkungan sekolah, anak-anak di tingkat SMA, mungkin juga ada hal-hal yang tidak dikehendaki. Yang penting semuanya kita selesaikan dengan cara kekeluargaan. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Lebih-lebih sekarang zamannya medsos, hal-hal yang sebenarnya tidak ada diada-adakan itu harus dinetralisir terlebih dahulu. Jangan berbuat yang gegabah akhirnya menimbulkan hal yang tidak baik. Yang ketiga,
berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di lingkungan sekolah. Jadi semuanya akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Berkoordinasi dengan kasus ataupun menyelesaikan kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Ini adalah cara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan, tidak menimbulkan suatu keresahan, semua teratasi dengan baik. Yang terakhir, memberi sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Karena di SMA Negeri 3 Blitar memiliki poin-poin dalam tata tertib, apabila anak itu sampai melanggar tata tertib melebihi poin yang ada di sekolah, harus siap dikembalikan kepada orang tuanya. Dalam istilah lain, dikeluarkan dari sekolah SMA Negeri 3 Blitar. Demikian wawasan Wiyata Mandala yang ada di SMA Negeri 3 Blitar dengan istilah tak kenal maka tidak sayang. Kalau sudah memahami hal yang saya sampaikan, mudah-mudahan anak-anak yang berada di lingkungan SMA Negeri 3 Blitar membentuk lingkungan yang nyaman, yang senang, harmonis, bergabung dengan SMA Negeri 3 Blitar. Anak-anakku yang saya sayangi, dari materi yang telah saya sampaikan, sebelum saya akhiri, ada 5 pertanyaan yang harus kamu jawab, yang nantinya jawaban itu baik, ada hadiah dari panitia. Adapun pertanyaannya, 1, mengapa kamu harus mengenal wawasan Wiyata Mandala? Jelaskan. Yang kedua, berilah contohnya cara mencintai SMA Negeri 3 Blitar. Jelaskan. Yang ketiga, apa dan tugas komite dalam lingkungan pendidikan? 4, berilah contoh peran guru dalam lingkungan pendidikan, pengertian mendidik dan mengajar. 5, berilah contoh peran siswa dikatakan hormat dan santun kepada guru dan lingkungan warga sekolah yang lain. Demikian pertanyaan yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, apabila di dalam saya menyampaikan ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.